Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaifa halukum wa halukum ayyuhat tulab wa talibat. Semoga antum sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan materi kita di pelajaran tafsir masih seputar sedekah mustahab. Qala ta'ala au it'amun fi yaumin dhi masrabah yatiman dha makrabah au miskinan dha matrabah. Qala As-Sa'di, berkata Imam As-Sa'di, au it'amun fi yaumin dhi masrabah, atau memberikan makan di hari yang sangat lapar. Ai maja'atin syadidatin, yaitu kelaparan yang sangat memprihatinkan, berarti benar-benar lapang. Bi an yut'ima waqtal hajah asaddu an-nasi hajatan, yaitu memberi makan pada waktu yang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Asaddun nasi hajatan, yaitu orang yang paling butuh makanan tersebut. Jadi ya di sini Allah memerintahkan agar memberikan makan ya pada waktu-waktu yang memang manusia itu sangat butuh untuk makan. Yatiman da makrabah ay jami'an baina kaunihi yatiman fakiran da qarabah, yaitu mengumpulkan, menggabungkan antara orang tersebut adalah sebagai anak yatim, fakiran, kemudian juga fakir, da qarabah, yang masih ada kekerabatan. Jadi memberikan makan pada anak yatim yang fakir yang masih kerabat. Au miskinan da matrabah, atau orang yang benar-benar sangat miskin, ay qad lazika bid-darati minal hajati wat-darurah, yaitu sungguh menempel, berlumuran dengan tanah ataupun debu, minal hajah wat-darurah, dari kebutuhan dan juga kepentingan. Ya artinya ya saking miskinnya, saking membutuhkannya orang tersebut sampai diumpamakan seperti orang yang berlumuran dengan debu ataupun tanah. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang lebih memprioritaskan orang lain daripada dirinya sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun sebenarnya mereka sangat membutuhkan, wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, maka barang siapa yang terpelihara dirinya dari kekikiran, terjaga dari kekikiran, kebakhilan, fa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung. Berkata Imam As-Sa'di, wa min awsafil ansar, dan dari karakter sifat orang-orang Ansar, allati faqu biha ghairuhum, yang mereka golongan Ansar ini lebih baik ataupun lebih unggul, lebih tinggi dari golongan-golongan selain mereka, wa tamayyazu biha ala man siwahum, dan mereka pun juga menjadi istimewa dari golongan-golongan yang lain, yaitu apa? Al-isar, yaitu mereka mempunyai sifat karakter al-isar, yaitu mementingkan golongan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi mereka itu sebenarnya butuh, tetapi lebih mementingkan kepada golongan yang lain. Wa huwa akmalu anwa'il jud, dan isar ini adalah lebih sempurna, lebih lengkap dari jenis-jenis kedermawanan. Wa huwa, dan isar itu adalah bimahabbin nafs minal amwal wa ghairihi, yaitu dia itu cinta, senang, jiwanya senang, cinta dengan harta ataupun selainnya, wa badluha lil ghairi ma'al hajah ilaiha, dan dia pun memberikan harta itu kepada orang lain walaupun sebenarnya dia itu butuh. Bal ma'ad darurati wal khasasah, dan justru ya sangat daruri dan juga sangat diperlukan. Jadi dia itu sebenarnya sangat perlu, sangat membutuhkannya, tetapi dia lebih mementingkan orang lain, kemudian ia memberikan kepada orang lain.
Wa hadza la yakunu illa min khuluqin zakiyyin, dan sifat isar ini ya tidak akan mungkin ada kecuali dari orang-orang yang mempunyai akhlak yang suci. Wa mahabbah lillahi ta'ala muqaddamun ala mahabbati sahawatin nafs wa ladzatiha, dan juga kecintaannya kepada Allah adalah lebih didahulukan daripada kecintaan terhadap hawa nafsu dan kesenangan hawa nafsunya. Artinya orang tersebut adalah mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada mendahulukan hawa nafsunya. Wa min dzalika qissatul ansari allati nazalat al-ayah bisababihi, dan oleh karena itu ada kisah peristiwa orang Ansar yang ayat ini ya turun berkaitan dengan orang Ansar tersebut. Hina asara dhaifahu bi ta'amihi wa ta'ami ahlihi wa auladihi wa batu jayyaan. Itu ketika orang Ansar tersebut isar mendahulukan tamunya dengan makanan dia ataupun makanan keluarganya, dan juga anak-anaknya, wa batu jayyaan, kemudian mereka pun bermalam dalam keadaan kelaparan. Catatan kaki. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasul, wa ba'asa ila nisaihi, kemudian beliau mengutus kepada istri-istrinya, fakulna, kemudian istri-istri beliau mengatakan, ma ma'ana illa al-ma, kita tidak punya kecuali hanya air saja. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man yadhunnu au yudayyifu hada, siapa di antara kalian yang mau untuk menjamu tamu ini. Faqala rajulun minal ansar, maka berkata seorang laki-laki dari golongan Ansar, ana, saya ya Rasul. Fantalaqa bihi ila imraatihi, kemudian dia pulang menuju istrinya. Faqal, kemudian berkata, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian istrinya menjawab, ma indana illa qutu sibyani, kita tidak punya kecuali hanya makanan bayi. Faqal, kemudian suaminya mengatakan, hayyi ta'amik, siapkan makananmu, wa asbihi sirajaki, kemudian nyalakan lampumu, wa numi sibyaniki, kemudian tidurkan anakmu, idza aradu asya, ketika anak-anak tersebut menginginkan untuk makan malam. Fahayyat ta'amaha, kemudian istri dari laki-laki Ansar tersebut menyiapkan makanan, wa asbahat sirajaha, kemudian dia menyalakan lampu, wa nomat sibyanaha, kemudian menidurkan anak-anaknya, summa qamat, kemudian berdiri, ka'annaha tuslihu sirajaha, seolah-olah dia memperbaiki lampu. Fa'athu, kemudian dia mematikan lampu tersebut, faja'ala yarayanihi annahuma yakulani, maka mulailah kelihatan suami istri tersebut seolah-olah sedang makan. Fabata tawiyina, kemudian mereka bermalam dalam keadaan kelaparan. Falamma asbaha, kemudian ketika pagi hari, hoda ila Rasulillah, kemudian datang kepada Rasul, kemudian menceritakan apa yang terjadi. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dhahikallahu lailata, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa pada malam hari ini, aw ajiba min fa'alikuma, atau Allah subhanahu wa ta'ala takjub heran dengan apa yang kalian kerjakan. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan, wa yuksiruna ala anfusihim wa kana bihim khasasah, wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka perhatikan, wal isar, adapun sifat isar itu adalah aksul atharati, lawan daripada egois. Wal isar mahmudun, sifat isar itu adalah terpuji, baik, bagus. Wal asaratu madmumah, sedangkan egois itu ya monopoli. Nah, itu adalah suatu sifat yang tercela, di annaha min hisalil bukhli wassukh, karena al-asarah ini adalah termasuk sifat dengki dan juga pelit. Wa man razaqa al-isar, maka barang siapa yang diberikan
karakter sifat isar faqad waqa suha nafsihi, maka sungguh ia telah terpelihara dari kekikiran dirinya sendiri. Wa may yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun, maka barang siapa yang terjaga dari kekikiran jiwanya, faulaika humul muflihun, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa wiqayatus suhin nafs, adapun memelihara diri dari sifat kikir, yasmalu wiqayataha suh, mencakup meliputi yaitu apa, menjaga diri asuh dari kebakhilan, fi jami'i ma amarallahu bih, dari semua apa-apa yang Allah perintahkan. Fa innahu idza waqa'a al-'abd suhan nafsihi, maka apabila seorang hamba itu terjaga dari kekikiran jiwanya, samahat nafsahu, maka dia akan memperbolehkan jiwanya, mempersilahkan jiwanya bi awamirillahi wa rasulihi, untuk perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Fafa'alaha, maka hamba tersebut akan mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ta'ian munqadan mansarihan biha sadruh, yaitu dengan taat, dengan patuh, dan dadanya pun juga lebar, dalam arti dia pun menerima perintah tersebut dengan lapang dada. Wasamahat nafsahu bitarki ma nahallahu anhu, kemudian juga apabila seseorang itu telah terjaga dari sifat kekikiran di dalam jiwanya, maka dia akan memperbolehkan, mempersilahkan dirinya bitarki ma nahallahu anhu, untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Wa in kana mahbuban lin nafs, walaupun apa yang dilarang oleh Allah itu adalah dicintai, disenangi oleh jiwanya, tad'u ilaihi, dan juga jiwanya itu adalah menyeru, mengajak untuk senang dengan apa-apa yang dilarang oleh Allah, wa tatalli'u ilaihi, dan juga jiwanya tersebut adalah menoleh ataupun ingin terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah tersebut. Maka apa? Wasamahat nafsahu, kemudian dan orang yang terjaga dari kekikiran jiwanya juga akan memperbolehkan dirinya, mempersilahkan dirinya bibadil amwal, untuk mengeluarkan hartanya fi sabilillah, untuk jalan Allah, menginfakkannya, mensedekahkannya untuk Allah, wabtigha'i mardatihi, dan juga untuk mencari keridhaan Allah, wa bidzalika yahsulu al-falahu wal fawz, maka oleh karena itu akan didapatkan yaitu keuntungan dan kemenangan. Bikhilafi man lam yuqasu hanafsihi, ya, berbeda dengan orang yang tidak terjaga dirinya dari sifat kekikiran. Bal ubtuliya bisuh bil khair, dan justru orang ini adalah diuji dengan kebakhilan, kepelitan terhadap kebaikan. Alladhi huwa aslu syarr, yang mana as-suh bil khair, yaitu pelit, bakhil dengan kebaikan, itu adalah aslus syar, yaitu asal mula keburukan, wa madatihi, dan juga bahan keburukan. Fahadani sinfani al-fadilani az-zakiyani humus sahabatul kiram wal a'immatul a'lam, dan kedua golongan ini yang mulia ini, yang suci, yang bersih ini adalah hum as-sahabatul kiram, mereka adalah para sahabat yang mulia, wal a'immatul a'lam, dan juga para a'immah, para imam-imam yang terkenal dahulu, alladzina hazu minas sawabiq, yang mereka telah mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun minas sawabiq wal fadail wal manakib, yaitu dia mengumpulkan sesuatu yang baik, keutamaan, kebajikan, ma sabaku bihi man ba'dahum, orang-orang sesudah mereka tidak akan mungkin bisa menyaingi ataupun tidak akan bisa mendahului mereka. Wa adraku bihi man qablahum, dan juga orang-orang sebelum mereka pun tidak akan bisa menemukan, tidak akan sampai kepada derajat mereka. Fasaru a'yanal mu'minin wasadatil muslimin wa qadatil muttaqin, maka jadilah mereka para sahabat tersebut dan juga para a'imah terdahulu kita adalah a'yunal mu'minin, golongan terdepan dari kaum muslimin, wasadatil muslimin wa qadatil muttaqin, dan juga mereka adalah pemimpin dari kaum muslimin dan juga
qadatil muttaqin, supir ataupun yang mengemudikan orang-orang yang bertakwa. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.